Shalom teman-teman, selamat datang kembali di podcast New Purpose bersama saya Kak Yuyun yang akan memimpin jalannya bincang-bincang kita hari ini dalam podcast kali ini. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas suatu tema yaitu bersedia untuk belajar dan diajar. Nah, untuk itu tentunya aku tidak sendiri nih, kalian tidak sendiri sini, tetapi ada Kak Sefni sebagai narasumber kita yang menemani Kak Yuyun untuk berbincang-bincang dalam podcast hari ini. Hai Kak Sefni. Shalom Kak Yuyun dan teman-teman semua. Shalom Kak Sefni, selamat datang di podcast hari ini. Gimana kabarnya nih Kak Sefni? Puji Tuhan, kabarnya baik. Kalau Kak Yuyun bagaimana? Puji Tuhan, baik juga Kak Sefni. Nah, sebelum kita memulai rangkaian podcast kita, sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh, kita akan membuka dulu dalam doa ya Kak Sefni. Saya akan memimpin dalam doa. Mari kita satu hati dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk segala hal yang Engkau lakukan dalam kehidupan kami, segala kebaikan yang Kau curahkan bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami juga bersyukur kami boleh punya waktu, kami boleh punya kesempatan untuk bersama-sama membahas akan bagian dari firman-Mu, bersama-sama membagikan sedikit dari firman-Mu bagi teman-teman yang mendengar. Dan kami mau belajar akan firman-Mu pada hari ini melalui bincang-bincang dalam podcast hari ini. Untuk itu kami memohon tuntunan dari Roh Tuhan yang boleh melancarkan segala sesuatunya, dan biarlah Roh Tuhan juga boleh bekerja dalam hati setiap kami yang mendengar untuk bersedia untuk belajar dan dibentuk melalui perbincangan firman dalam podcast hari ini. Terima kasih Tuhan, waktu-waktu kami ke depan ini kami taruh ke dalam tangan kasih Tuhan. Ampuni dosa dan pelanggaran kami, ini doa, ini permohonan kami. Haleluya, amin. Oke teman-teman dan Kak Sefni, seperti yang sudah dikatakan tadinya, bahwa tema hari ini yaitu bersedia untuk belajar dan diajar. Artinya kita akan berbincang-bincang tentang kesediaan hati, kesediaan diri untuk belajar dan juga untuk diajar. Nah, untuk itu pertama-tama yang mau kita bersama-sama tanyakan ke Kak Sefni yaitu mengenai kesediaan hati. Kesediaan hati itu apa sih Kak Sefni? Bagaimana sih kesediaan hati itu? Kesediaan hati. Kita memahami terlebih dahulu dari kata kesediaan. Nah, kesediaan sendiri berasal dari kata dasar sedia. Nah, kata sedia ini kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa disingkat juga dengan KBBI, itu artinya sudah selesai dibuat atau sudah disiapkan dan diatur atau telah dilakukan. Nah, kalau ditanya mengenai kesediaan hati, berarti hati kita siap untuk menerima masukan yang mengubahkan kita menjadi ke jalan yang lebih baik lagi. Oh ya, berarti kesediaan hati itu berkaitan dengan mau atau tidaknya gitu ya, untuk kita untuk belajar, siap untuk menerima masukan yang dapat mengubahkan kita menjadi lebih baik. Itu ya Kak Sen? Iya, kurang lebihnya seperti itu Kak Yuyun. Nah, kita harus tahu bahwa kehidupan adalah sebuah perjalanan dengan segala sifat dan karakteristik yang mewarnai suatu perjalanan. Ada tujuan yang ingin kita capai yang diharapkan membawa sukacita bagi orang yang menjalaninya. Ada jalan yang membawa ke dalam kehidupan yang baik dan berkualitas, dan ada jalan yang membawa orang ke dalam kemalangan. Nah, oleh karena itu, kita perlu menyediakan hati kita untuk belajar, dan terus belajar. Seperti itu Kak Yuyun. Oh iya Kak Sefni, berarti jadi karena segala hal yang mewarnai kehidupan kita, perjalanan hidup kita, berarti dalam artian kalau kita mau untuk punya hidup, menuju hidup yang baik, yang berkualitas, berarti kita perlu punya sifat hati dan sikap hati untuk menerima masukan yang mengubahkan kita untuk menjadi lebih baik. Begitu ya Kak Sef? Iya, betul sekali Kak Yuyun. Nah, masukan itu bisa berupa pengajaran, teladan, nasihat, dan lain-lain.
Nah, termasuk di dalamnya juga, masukan tersebut sifatnya nggak enak, seperti teguran, kritikan, evaluasi, dan lain-lain. Nah, mereka yang menginvestasikan hidupnya atau meluangkan hidupnya untuk belajar dan mau diajar, menjadi orang yang berada dalam jalur yang benar atau di jalan yang benar. Dan orang yang seperti ini juga memiliki kemampuan untuk menolong orang lain ke jalan yang lebih baik lagi. Seperti itu Kak Yoyo. Oh begitu ya Kak Sef. Nah, kayak yang tadi Kak Sef nih bilang nih, kalau pengajaran atau masukan itu kan bisa dalam bentuk hal yang tidak mengenakan juga kan buat kita, bisa dalam bentuk teguran dan kritikan. Nah, pastinya ada aja nih orang-orang yang nggak mau, orang-orang yang enggan untuk menerima hal-hal yang tidak mengenakan itu, atau orang-orang yang menolak teguran, yang menolak kritikan, evaluasi, dan lain sebagainya. Nah, gimana sih menurut Kak tentang orang-orang yang seperti itu? Iya, jadi seperti ini Kak Yuyun. Nah, kebalikannya adalah orang yang menolak atau menentang masukan yang baik, apalagi yang rasanya nggak enak. Nah, ketika seseorang membiasakan atau membiarkan dirinya untuk tidak mengindahkan teguran, sebenarnya ia sedang melenceng dari jalurnya, yang kemudian bisa membuat seseorang menjadi lebih buruk lagi. Nah, jika kemudian membuat seseorang mengambil jalur yang salah, yang membawa kepada kecelakaan, bahkan kematian, tidak tertutup kemungkinan dalam proses itu pun orang ini telah menyesatkan atau mencelakakan orang lain. Nah, dalam Amsal 10 ayat 17 mengatakan bahwa siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran akan tersesat. Seperti itu. Wah, berarti orang-orang yang tidak mengindahkan teguran itu bisa dibilang mereka menyesatkan dan mencelakakan diri mereka sendiri, bahkan juga menyesatkan dan mencelakakan orang lain di sekitar mereka gitu ya Kak Sef. Nah, akan tetapi sebaliknya gitu ya, kalau orang yang mau belajar dan diajar, berarti mereka akan menuju hal yang benar dan akan mengalami kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan mereka gitu ya Kak Sef. Iya Kak Yuyun. Nah, ini adalah sebuah strategi pembelajaran seumur hidup kita. Hal serupa juga dialami jemaat penerima surat Tesalonika. Nah, surat ini ditulis untuk memberi dorongan dan keteguhan kepada jemaat-jemaat yang ada di daerah itu. Nah, Paulus bersyukur atas berita yang diterimanya tentang iman dan kasih mereka, yaitu di mana jemaat Tesalonika ini mau memberi diri atau bersedia untuk belajar dan diajar. Dan Paulus mengingatkan mereka tentang kehidupan sendiri ketika ia masih berada di tengah-tengah jemaat-jemaat di Tesalonika pada masa lalu. Seperti itu. Oh iya Kak Sefni. Berkaitan dengan yang Kak Sefni bilang tadi ya, bahwa Paulus memberikan dorongan dan keteguhan kepada jemaat-jemaat di Tesalonika, dan juga bahwa mereka juga mau menerima pengajaran dari Paulus. Nah, selain itu kan Kak Sef, kalau kita lihat di dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 7 itu kan juga dikatakan bahwa ternyata jemaat Tesalonika ini juga telah menjadi teladan begitu untuk semua orang percaya di Makedonia dan Akaya. Nah, ini kan hal yang sangat luar biasa ya. Jadi yang mau ditanyakan itu, mengapa sih mereka kok bisa menjadi teladan gitu? Kira-kira dalam hal apa keteladanan yang dilakukan oleh jemaat di Tesalonika itu Kak Sef? Wah, pertanyaan yang bagus sekali Kak Yuyun. Nah, kalau kita mempelajari dari surat 1 Tesalonika pasal 1, kita belajar mengenai totalitas Paulus dalam melayani jemaat di Tesalonika. Jemaat di Tesalonika telah menjadi teladan untuk semua orang percaya. Nah, kita khususnya dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 5, nah itu bilang karena Injil yang diberitakan itu yang disampaikan dengan kekuatan Roh Kudus. Dan Roh Kuduslah yang bekerja dalam menuruti perintah Tuhan melalui Paulus. Oh iya Kak Sefi, berarti jemaat Tesalonika itu dapat kita katakan mereka dapat menjadi teladan karena pekerjaan Roh Kudus gitu ya, dan juga sehingga buat mereka tuh menuruti semua perintah Tuhan gitu ya. Jadi ada totalitas Paulus dan juga tidak terlepas dari pekerjaan Roh Kudus gitu ya Kak Sefni. Iya Kak Yuyun. Nah oke Kak Sefni, kalau
kita lihat lagi nih ya Kak Sef, masih dalam 1 Tesalonika nih. Di situ kan ketika Paulus melayani di sana, kan tadi seperti yang tadi Kak Sefni bilang, Paulus mengucap syukur atas ketekunan dan pengharapan kepada Allah yang membuat jemaat di Tesalonika itu dapat menerima firman sebagai perkataan Allah begitu ya, bukan sebagai perkataan manusia. Nah, berbicara tentang perjalanan Paulus dalam melayani di jemaat di Tesalonika, kita sama-sama tahu ya Kak Sef, bahwa Paulus ini juga mengalami tuduhan-tuduhan nih bahwa dia melayani dengan motivasi yang tidak murni. Nah, gimana sih kira-kira Kak Sef, bagaimana Paulus menjawab tuduhan-tuduhan yang diberikan kepada ia gitu? Kira-kira apa sih sesungguhnya motivasi Paulus yang bisa kita lihat dari sini? Jadi seperti ini Kak Yuyun. Nah, meskipun Paulus mengalami tuduhan-tuduhan bahwa dia melayani dengan motivasi yang tidak murni atau motivasi yang tidak benar, tapi dengan pertolongan Allah, mereka Paulus dan teman-temannya itu memberitakan Injil kepada jemaat di Tesalonika bukan untuk menyukakan hati manusia atau bukan untuk memenangkan hati manusia, tetapi untuk menyukakan hati Allah. Nah, ada alasan-alasan yang membuat Paulus memiliki keinginan yang besar untuk mengunjungi jemaat Tesalonika, yaitu memiliki kerinduan yang besar, punya niat, sukacita untuk memenangkan jiwa, dan mereka tidak sabar untuk memberitakan Injil. Seperti itu. Oh, oke Kak Sefni, berarti bisa dikatakan Paulus itu memiliki motivasi yang murni ya, dimana untuk menyukakan hati Allah, bukan untuk menyukakan hati manusia gitu ya. Selain itu karena atas dasar keinginan, kerinduan, niat yang besar untuk memberitakan Injil, sehingga segala tuduhan-tuduhan itu tidak menggoyahkan Paulus ya Kak. Iya Kak Yuyun. Oke Kak Sef nih, terima kasih. Nah, masih ada pertanyaan lagi nih Kak Sef. Kira-kira dari semua yang sudah kita belajar, yang sudah kita bahas tadi nih Kak Sef, bagaimana sih caranya supaya kita bisa dapat menjadi bijak, dalam artian bisa punya kesediaan hati untuk belajar dan diajar dalam menjalani kehidupan kita? Kira-kira gimana sih hal-hal praktis yang bisa kita mulai lakukan gitu? Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu atau ditanya seperti itu, menurut saya yang pertama itu kita investasikan tenaga atau meluangkan tenaga kita, pikiran kita, hati dan waktu untuk mempelajari hal-hal yang meningkatkan kualitas kehidupan kita. Nah, yang kedua itu kita memberi diri atau memberi kesempatan kepada orang lain untuk mengoreksi diri kita, memberi masukan kepada kita untuk kita meningkatkan kualitas hidup kita. Dan yang ketiga, kita menjadi garam dan terang bagi orang lain, atau bisa menjadi jalan yang benar bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti itu. Wah, baik Kak Sefni, berarti ketika kita menjadi bijak dalam kehidupan kita, ketika kita punya kesediaan hati untuk belajar dan diajar dalam kehidupan kita, itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, kebaikan diri kita sendiri, tapi pada akhirnya untuk kita juga bisa menjadi orang-orang yang dalam artian bisa menjadi jalan begitu ya, bisa menolong orang-orang yang juga rindu untuk belajar dan diajar gitu ya Kak Sef. Iya Kak Yuyun. Oke, baik sekali, terima kasih Kak Sefni sudah berbagi untuk kita dalam bincang-bincang dalam podcast kali ini. Banyak hal yang bisa kita dapatkan dan kita pelajari bersama. Terima kasih ya Kak Sefni. Sama-sama Kak Yuyun. Oke, terima kasih. Nah teman-teman, berkaitan dengan apa yang sudah diperbincangkan bersama tadi nih ya, tentang kesediaan untuk belajar dan diajar, mungkin ada beberapa poin yang bisa aku bagikan gitu ya sebagai rangkuman untuk kita semua gitu. Jadi kita tahu ya teman-teman bahwa dalam kehidupan kita, seperti yang Kak Sefni bilang, ada seperti perjalanan yang penuh dengan sifat dan karakteristik yang bermacam-macam, atau bisa aku katakan bahwa kehidupan kita itu kan berwarna gitu ya, segala hal bisa kita alami, dimana warna-warni ini dapat membawa kita ke dua hal, antara kemalangan atau kebaikan dan sukacita. Nah, untuk itu kita perlu punya hati yang mau belajar, mau diajar, mau dibentuk, agar supaya
dapat mengantisipasi diri kita gitu untuk lebih mengarahkan kita ke kehidupan yang lebih terarah ke hal-hal kebaikan, hal-hal yang menyukacitakan dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang berikut tentang kesediaan hati untuk belajar dan diajar. Kita belajar juga dari kisah jemaat di Tesalonika bahwa dalam hal punya kesediaan hati untuk belajar dan diajar itu perlu campur tangan Roh Kudus gitu. Jadi kita perlu untuk senantiasa melibatkan Tuhan dalam kesediaan hati untuk belajar dan diajar gitu. Selain itu, kalau belajar dari Paulus, kita juga perlu untuk punya motivasi yang murni. Nah, kalau Paulus kan punya motivasi yang murni dalam melayani, dalam mengajar. Nah, kalau bagian kita, berarti kita punya motivasi yang murni untuk belajar dan diajar. Nah, kurang lebih ini nih, itu nih poin-poin yang menjadi catatan buat kita semua, yang kurang lebih sebagai rangkuman podcast pada hari ini. Nah, selain itu ada beberapa hal praktis yang sudah Kak Stefni bagikan di akhir tadi. Kiranya itu juga bisa menjadi pelajaran ya untuk kita semua, bisa kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, oke teman-teman, demikian rangkaian pembahasan dalam podcast kali ini. Kita akan menutupnya dengan doa. Saya minta kesediaan Kak Stefni ya untuk menutup dalam doa. Oke, Kak Yuyun dan teman-teman semua, mari kita tutup dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Engkau Bapa untuk kasih penyertaan pertolongan-Mu sehingga kami boleh melalui podcast ini. Kiranya Engkau menolong kami Bapa agar kami memiliki hati yang mau bersedia untuk belajar dan diajar. Kiranya Engkau menolong kami Bapa sehingga kami motivasinya untuk menyukakan hati Engkau, bukan untuk menyukakan hati manusia. Kiranya Engkau menolong kami sehingga kami tetap meluangkan waktu kami, menginvestasikan hati kami, pikiran kami untuk kami terus belajar dan belajar. Inilah doa dan harapan kami, karena hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Kak Stefni sudah berbagi untuk kita semua, dan terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.